Assalamualaikum. Hai guys, apa kabar? Semoga hari ini semuanya baik-baik aja ya. Tetap semangat. Oke, untuk hari ini hari pertama kita belajar PJOK. Nah, untuk materinya adalah kita masuk ke pengenalan cabang olahraga atletik. Tapi Ibu akan ngasih penjelasan sedikit tentang apa itu cabang atletik. Nah, di atletik itu dinaungi oleh induk organisasi yang disebut Persatuan Atletik Seluruh Indonesia yang disingkat yaitu PASI. Nah, kalau untuk induk organisasi dunianya itu namanya International Association of Athletic Federation atau yang disingkat IAAF. Nah, untuk nomor-nomor atletik, nomor perlombaannya itu ada banyak banget. Nah, untuk nomor lari, di atletik itu ada lari jarak pendek, lari jarak menengah, lari jarak jauh, jalan cepat, lari gawang, lari estafet, lari maraton. Terus, untuk nomor lempar, di atletik juga ada lempar cakram, lempar lembing, dan tolak peluru. Serta kalau untuk di nomor lompat, itu ada lompat jauh, lompat tinggi, lompat galah, dan lompat jangkit. Nah, untuk di semester ini kita akan membahas tentang jalan cepat. Sebenarnya ada dua materi atletik lagi, yaitu lari jarak pendek dan tolak peluru. Tapi untuk semester ini kita bahas jalan cepat. Oke, untuk penjelasannya kita lanjut. Nah, untuk pengertian jalan cepat adalah bergerak ke depan tanpa hubungan terputus dengan tanah. Setiap melangkah, kaki depan harus menyentuh tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tanah. Saat melangkah, satu kaki harus berada di tanah. Maka kaki tersebut harus lurus dan lutut tidak dibengkok. Dan tumpuan kaki dalam keadaan posisi tegak lurus. Jadi sama seperti berjalan ya. Beda sama lari. Jadi kalau lari itu biasanya kaki kita akan melayang. Nah, kalau ini kita berjalan seperti biasa, tetapi temponya agak dipercepat. Nah, untuk tekniknya, yang pertama itu ada start. Start yang digunakan itu start berdiri. Beda ya, kalau yang kalian tahu kan ada start jongkok. Nah, kalau start jongkok itu biasa dipakai dengan nomor lari jarak pendek, jarak menengah itu biasanya pakai start jongkok. Nah, kalau untuk jalan cepat, ini kita pakainya start berdiri. Jadi kita cukup berdiri aja sambil nunggu aba-aba bersedia. Dan ya, jadi langsung aja tuh jalan. Jalan seperti biasa. Nah, yang kedua ada langkah. Nah, langkah itu dimulai dengan gerakan mengangkat paha kaki ayun ke depan lutut. Terlihat tungkai bawah bergantung lemas karena ayunan paha ke depan. Jadi, seperti jalan aja. Kayak jalan biasa. Jalan, tapi nanti tangannya diayun. Nah, di sini ada ayunan lengan. Badannya agak ke depan, agak dicondong. Jadi nanti biasanya panggulnya itu akan goyang-goyang sendiri, tapi kalian nggak usah digeol-geolin. Jadi jalan biasa aja, tapi temponya cepat. Nanti juga ada garis finishnya kalau di pertandingan seperti ini ya. Nah, terus, karakteristik jalan cepat nih biasanya. Yang pertama, angkat paha kaki ayun ke depan lutut. Tungkai bawah bergantung rileks sambil mengayun paha ke depan. Tungkai bawah ikut terayun ke depan sehingga lutut menjadi lurus. Saat mendaratkan kaki ke tanah terlebih dahulu harus tumit. Jadi jatuhnya tumit ya. Tumit dulu baru ujung kakinya ikut. Terus bersamaan dengan mengangkat tumit, ujung kaki tumpul lepas dan tanah dengan kaki ayun. Posisi badan saat melangkah dengan posisi kepala, punggung, dada, pinggang hingga tungkai bawah sedikit condong ke depan. Jadi sama aja kayak jalan tapi agak ke depan gitu loh, jadi agak cepat. Nah, sikunya dilipat 90 derajat. Sama kayak ibu bilang tadi, hampir sama kayak berlari gerakannya, tapi perbedaannya ada di langkah. Kalau jalan itu menapak dengan tanah, kalau berlari dia agak sedikit melayang. Oke. Nah, fase tahapan jalannya nih ada fase tumpuan dua kaki, fase tarikan, fase relaksasi, dan fase dorongan.
Nah, untuk peraturannya, yang pertama, ketika pada waktu melangkah, salah satu kaki harus selalu tetap kontak dengan tanah. Tadi seperti yang Ibu bilang, beda sama lari ya. Kalau lari biasanya dia kan melayang. Nah, kalau ini jalan, kakinya tetap menginjak tanah. Salah satu kakinya harus tetap menginjak tanah. Nah, untuk diskualifikasinya, biasanya itu disebabkan oleh gagal atau tidak memenuhi definisi jalan cepat pada waktu perlombaan, melakukan pelanggaran pada saat perlombaan berlangsung. Pada saat lomba jalan cepat yang dilaksanakan di lintasan, peserta terkena diskualifikasi harus meninggalkan lintasan. Jika perlombaan jalan cepat dilaksanakan di jalan raya, peserta yang kena diskualifikasi harus mencopot nomor di dadanya dan segera keluar meninggalkan perlombaan. Nah, kalian harus simak video ini ya, karena ini dari atlet jalan cepat nasional Indonesia. Oke? Karena tidak begitu populer di tanah air, banyak orang yang tidak mengetahui tentang nomor jalan cepat dalam atletik. Nah, bagaimanakah teknik dan cara berlatih jalan cepat yang benar? Inilah segmen Today's Practice bersama atlet nasional jalan cepat, peraih 3 medali emas di SEA Games 2013, 2015, dan 2017, Hendro Yap. Nah, 2019 kemarin SEA Games, kebetulan Mas Hendro ini dapat medali emas yang keempat. Jadi Mas Hendro ini bisa 4 kali berturut-turut mendapatkan medali cepat emas. itu sebenarnya mudah saja. Setiap orang bisa melakukan segala gerakan jalan cepat. Tapi dalam jalan cepat itu kita harus memperhatikan beberapa aspek seperti dari tekniknya, peraturannya, bagaimana melatihnya. Itu harus diperhatikan. Perbedaannya dalam di lari itu ada saat kita melakukan melayang dan saat kita melakukan lutut bengkok. Dan di saat-saat momen itulah yang tidak boleh dilakukan pada jalan cepat. Dan peraturan, karena di jalan cepat itu ada 2 peraturan, yaitu tidak boleh melayang atau lost contact sama sekali, tidak menginjak tanah. Yang kedua adalah lutut bengkok. Saat sebelum kita memulai jalan cepat, itu kita harus melakukan namanya pemanasan, stretching. Karena dalam jalan cepat itu butuh kelenturan, dan untuk dapat kelenturan itu kita harus melakukan latihan pelenturan. Karena saat kita belum lentur, kita melakukan jalan cepat, sendi-sendi kita itu akan sakit. Dari lutut, tulang kering, ankle, terus pinggul, bahu, itu akan terasa sakit kalau kita tidak melakukan pelenturan terlebih dahulu. Kenapa kita dalam jalan cepat itu kita membutuhkan teknik? Karena saat kita berjalan, saat kita berbicara prestasi, jalan cepat itu membutuhkan efisiensi tenaga. Jadi tangan kita itu harus ke depan, lurus, ayunan kita tetap ke depan, dan kaki kita itu tidak usah kita putar pinggul kita buat-buat jadi seperti yang geol-geol gitu, itu tidak perlu. Karena itu natural, gerakan natural dari jalan cepat itu seperti itu. Semua orang akan mengalami itu jika dia berjalan lebih cepat dan dia mendarat dengan tumit. Orang Indonesia itu butuh olahraga. Dan olahraga yang paling mudah adalah berjalan. Kalau ingin sehat, kita berjalan. Oke, cukup sekian penjelasan dari Mas Hendra tadi, cukup jelas ya. Jadi perbedaannya sangat jelas banget tadi. Kalau lari itu dia akan ada gerakan melayang. Nah, kalau di jalan cepat itu masih ada kontak dengan tanah. Jadi cukup sekian penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan. Love you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.